Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kelas virtual mata kuliah Psikologi Komunikasi. Kali ini bersama saya, kita akan sama-sama mempelajari pokok bahasan ke-12 dan ke-13, yaitu mengenai psikologi kelompok. Pertama-tama, kita akan bahas mengenai alasan manusia berkelompok. Sebenarnya apa sih alasan manusia berkelompok? Jadi sebenarnya seperti kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki sifat dasar berkelompok. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia perlu orang lain untuk bertahan hidup. Manusia juga perlu orang lain untuk beradaptasi terhadap keadaan lingkungannya. Dan manusia perlu orang lain untuk mendapatkan rasa aman. Sehingga dapat kita katakan bahwa berkelompok adalah fitrah manusia. Lalu apa pengertian dari kelompok? Kelompok merupakan sistem yang terorganisir di mana setiap individu berhubungan satu sama lain dan menunjukkan fungsi dan standar dalam melakukan hubungan di antara anggotanya. Kelompok juga memiliki norma, yaitu aturan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh anggota kelompok, atau dapat kita katakan norma di sini yaitu yang mengatur fungsi dari kelompok dan anggotanya. Berikutnya, ini adalah kriteria objektif suatu kelompok. Ada 3. Yang pertama, ditandai dengan sering terjadinya interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antar individu. Kemudian yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan diri mereka sebagai kelompok, dan pihak yang berinteraksi juga didefinisikan orang lain sebagai anggota kelompok. Sehingga pengakuan sebagai anggota kelompok bukan hanya diakui oleh pihak yang berinteraksi saja, tetapi pihak di luar itu. Nah, berikutnya ini adalah syarat-syarat kelompok sosial menurut Sukanto tahun 1990. Ada 5. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, setiap anggota kelompok harus sadar bahwa ia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi, ada kesadaran dalam diri mereka sebagai anggota kelompok. Kemudian yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Jadi, Sukanto juga mengatakan bahwa ada interaksi dalam kelompok sebagai syarat-syarat kelompok. Kemudian yang berikutnya, ada faktor yang dimiliki bersama. Ada kesamaan. Bisa saja kesamaan itu adalah nasib bersama, ideologi atau pandangan yang sama, dan lain-lain. Berikutnya, menurut Sukanto, syarat kelompok sosial adalah berstruktur dan berkaidah. Berstruktur dalam arti bahwa struktur ini menggambarkan peran serta fungsi setiap anggota kelompok. Sementara berkaidah, ini merupakan pengertian bahwa kelompok memiliki aturan dan norma yang wajib diikuti oleh seluruh anggota kelompoknya. Menurut Sukanto, kelompok juga memiliki pola perilaku tertentu, yang ini bisa jadi didasari oleh norma tadi. Kemudian yang terakhir, syarat kelompok sosial menurut Sukanto adalah bersistem dan proses. Jadi, kelompok itu tidak lahir dengan sendirinya, tidak lahir begitu saja. Akan tetapi dia hadir, terbentuk dalam jangka waktu tertentu. Dia pun mengalami proses. Berikutnya adalah ciri-ciri kelompok sosial menurut Sherif. Dikatakan oleh Sherif, ciri kelompok sosial yang pertama adalah adanya dorongan atau motif yang sama pada tiap individu untuk masuk dalam sebuah kelompok. Dorongan ini bisa jadi kemudian menjadi tujuan dari kelompok, tujuan bersama. Kemudian yang kedua, adanya reaksi dan kecakapan yang berbeda di antara individu, sehingga akan muncul interdependensi, ya, saling ketergantungan satu sama lain, kemudian saling melengkapi dan saling mengisi. Berikutnya, adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas.
yang menunjukkan fungsi dan wewenang setiap anggota kelompok. Berikutnya, adanya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan kelompok. Norma-norma tersebut bisa saja berupa norma tertulis ataupun tidak tertulis. Kemudian berikutnya kita lihat apa saja sih menjadi alasan seseorang untuk bergabung dalam kelompok. Yang pertama, kelompok membantu individu untuk memenuhi kebutuhan psikologi dan sosial yang hanya didapatkan melalui penerimaan dan pemberian perhatian dan atensi atau rasa kepemilikan, termasuk rasa bangga, rasa cinta, dan rasa pertemanan. Yang kemudian kedua, kelompok membantu kita mencapai tujuan yang kita dapatkan bila kita bergabung dengan kelompok. Apa yang tidak dapat dicapai secara individual seringkali menjadi mungkin dicapai melalui tindakan berkelompok. Kemudian berikutnya, berkelompok menyediakan informasi dan pengetahuan yang tidak mungkin didapatkan bila tidak bergabung, sehingga diperlukan lebih dari satu orang untuk mengumpulkan bakat, mengumpulkan pengetahuan, mengumpulkan informasi agar suatu pekerjaan dapat terselesaikan. Yang berikutnya, kelompok menghadirkan rasa aman dan nyaman. Dapat mengurangi rasa ketidakamanan dari kesendirian, dan juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri seseorang. Berikutnya, kita lihat karakter suatu kelompok yang menurut Johnson & Johnson tahun 1997. Yang pertama, dikatakan yaitu menetapkan secara jelas, relevan dan operasional tugas-tugas kelompok sehingga dapat membangun interdependensi dan komitmen anggota. Kejelasan dalam tugas-tugas kelompok ini sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam keberlangsungan atau pengerjaan tugas kelompok. Yang kedua, memelihara komunikasi dua arah antar sesama anggota. Komunikasi dua arah ini memungkinkan adanya timbal balik agar terjadi saling pengertian antara anggota kelompok. Berikutnya, kepemimpinan dan partisipasi secara aktif. Kedua hal ini tentu saja penting bagi keberlangsungan hidup berkelompok. Ada kepemimpinan dan partisipasi dari anggota. Berikutnya, adanya distribusi kekuasaan secara fungsi pada setiap anggota sesuai dengan struktur yang ada, agar semua anggota kelompok dapat menjalankan perannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Berikutnya, membuat prosedur pengambilan keputusan. Prosedur pengambilan keputusan yang tepat tentu saja akan berdampak bagi keberadaan kelompok, bagi eksistensi kelompok. Bagaimana pengambilan keputusan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tahapan yang seharusnya berlaku dalam kelompok. Kemudian yang berikutnya yaitu adanya pengelolaan konflik secara konstruktif. Pengelolaan konflik ini diharapkan dapat membuat konflik memiliki dampak positif bagi kelompok. Bagaimana konflik bisa membangun kelompok tersebut. Berikutnya kita akan lihat fungsi kelompok, ada beberapa. Yang pertama, hubungan sosial. Apa maksudnya? Yaitu di mana kelompok bagi individu adalah sebagai tempat berkumpul, di mana bisa menjadi tempat untuk menjalin hubungan sosial. Yang kedua, fungsi kelompok adalah sebagai fungsi pendidikan, yaitu sarana untuk bertukar pengetahuan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi bagaimana kelompok dapat menjalankan fungsi pendidikan. Yang pertama adalah jumlah informasi baru yang dikontribusikan. Semakin banyak informasi yang dikontribusikan, maka akan semakin banyak informasi atau pengetahuan yang dipertukarkan. Yang berikutnya adalah jumlah partisipan dalam kelompok atau besarnya anggota kelompok. Ini bisa terkait dengan produktivitas kelompok. Semakin besar kelompok juga memungkinkan semakin banyak informasi yang didistribusikan.
semakin banyak informasi yang dapat diketahui oleh anggota kelompok. Yang berikutnya adalah faktor frekuensi interaksi di antara para anggotanya. Frekuensi interaksi ini merujuk pada berapa banyak waktu yang dialokasikan atau digunakan oleh anggota kelompok dalam berinteraksi. Semakin banyak frekuensi untuk berinteraksi, dapat semakin baik untuk menciptakan saling pengertian dan saling pemahaman. Yang berikutnya masuk kepada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi persuasi. Fungsi persuasi adalah sebuah fungsi untuk mengarahkan anggota kelompok agar mau melakukan sesuatu atau sebaliknya agar tidak mau melakukan sesuatu. Kemudian yang keempat, fungsi pemecahan masalah, yaitu sebagai tempat untuk mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi oleh para anggota kelompok dan kelompok itu sendiri. Fungsi pemecahan masalah ini juga akan terkait dengan penemuan alternatif solusi untuk permasalahan tersebut dan bagaimana pengambilan keputusan alternatif mana yang akan diambil. Yang berikutnya yang terakhir adalah fungsi terapi. Fungsi terapi ini mencapai perubahan personalnya. Tujuannya adalah untuk ini. Gitu ya, seperti pada teori seperti pada kelompok terapi misalkan, kelompok terapi para pecandu rokok, di mana dengan berkelompok mereka berharap dapat sama-sama lepas dari ketergantungan terhadap rokok. Baik, berikutnya kita akan bahas mengenai gaya kepemimpinan dalam kelompok. Apa gaya kepemimpinan dalam kelompok itu? Yaitu tingkat atau derajat pengendalian yang digunakan seorang pemimpin dan sikapnya terhadap para anggota kelompok itu. Terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah gaya otoritarian, gaya kepemimpinan birokratik, gaya diplomatik, gaya kepemimpinan demokratik, dan gaya laissez-faire atau group-centered. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, gaya otoritarian. Dalam gaya kepemimpinan ini, seorang pemimpin merupakan seorang pengendali atau controller. Pemimpin menyandarkan diri pada aturan-aturan, memonopoli tindak komunikasi, seringkali meniadakan umpan balik, dan dalam gaya kepemimpinan ini, hubungan antara pribadi anggota renggang dan bersifat antagonistik. Kemudian yang kedua, gaya kepemimpinan birokratik. Dalam gaya kepemimpinan ini, pimpinan bertindak sebagai pengawas atau supervisor dan mengkoordinasikan aktivitas kelompok. Pedomannya adalah organisasi, memandang hubungan sosial sebagai hal yang tidak dikehendaki, seringkali berkomunikasi melalui saluran tertulis secara resmi, tetapi di bawah gaya kepemimpinan birokratik ini, sebuah kelompok dipercaya dapat berjalan dengan lebih produktif. Yang ketiga, gaya diplomatik. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin terbuka dengan adanya saran dan umpan balik yang demokratis dari anggota kelompoknya. Gaya kepemimpinan diplomatik ini membuat pemimpin cenderung sedikit menggunakan kontrol dan lebih luwes dibandingkan gaya otoritarian. Kemudian juga terbuka dengan adanya saran dan umpan balik yang demokratis. Kemudian yang keempat, gaya kepemimpinan demokratik. Pemimpin mengharapkan seluruh anggotanya untuk berbagi tanggung jawab dan mampu mengembangkan potensi kepemimpinan yang dimilikinya. Memiliki kepedulian terhadap hubungan antar pribadi maupun tugas, dan mampu memaksimalkan kemampuan para anggotanya. Yang berikutnya adalah gaya laissez-faire atau group center. Pemimpin menginginkan seluruh anggota kelompoknya berpartisipasi tanpa memaksakan atau menuntut kewenangan yang dimilikinya. Pemimpin cenderung berlaku sebagai penghubung yang menghubungkan kontribusi atau sumbangan pemikiran dari anggota kelompoknya. Demikian penjelasan mengenai psikologi kelompok. Semoga dapat menambah wawasan dan pemahaman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.